sering-sering berpuasalah kata Allah, entah Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari libur, supaya tubuh kita sehat dan tidak gampang sakit. Yang kedua, carilah makanan yang halal, jangan yang haram terus. Yang ketiga, yuk perbaiki pola istirahat kita, gitu ya. Apa amalan buat suami yang selingkuh? Kalau suami selingkuh, kakak masih sayang, jangan diungkit mulu. Kalau masih sayang dan suami minta balikan dan suami minta maaf, ya kak, jangan pernah diungkit. Tapi doakan, bisa jadi dia itu mendapatkan hidayah dari kakak yang kakak doakan. Bisa jadi suami selingkuh itu menggugurkan dosa kita kalau kita terus melakukan amalan kebaikan. Cara mengkodoknya gimana kalau udah lama banget nggak inget? Lakukan aja sampai hati teman-teman berkata selesai. Saya nggak bisa tulisan Arab, ngaji tulisan Latin, boleh. Waalaikumsalam, masuk kak. Bagaimana cara minta maaf kepada suami yang sudah meninggal? Kak, sedekahkan atas nama suami. Karena kita minta maaf ngomong sama kuburan, itu nggak bakalan didengerin. Tapi doakan suami, ya kak, sedekahkan atas nama suami. Berarti kakak sudah melakukan kebaikan. Nah, kakak kan merasa punya salah sama suami. Orang yang melakukan kebaikan akan menggugurkan dosa. Cara mengkodoknya bagaimana kalau udah lama? Senin Kamis. Kodo puasa Senin Kamis. Saya niat puasa kodo Ramadan, ya kak, wajib karena Allah Ta'ala. Puasanya di hari Senin, ya kak, dapat pahala Senin Kamis, kodonya terganti satu hari. Kalau nggak sanggupnya setiap hari, ya udah Senin Kamis aja sampai hati berkata selesai. Gimana hukumnya pinjam ban kak? Wallahu a'lam ya kak. Wallahu a'lam, saya tidak mau ngebahas ban kak karena saya pasti kena pelanggaran. Kaki tangan dingin terus merinding, Zah. Maksudnya kaki tangan dingin merinding. Kakak maksudnya meriang gitu, merindukan kasih sayang atau bagaimana? Mi, kalau suami diingetin sholat nggak bangun-bangun, tapi giliran saya sholat sendiri, suami kesel katanya nggak diajak-ajak. Emang begitu kak? Sebentar ya bun. Assalamualaikum, mohon izin ibu. Halo, assalamualaikum, mohon izin ibu. Mohon izin, saya lagi live streaming, ibu izin. Oh siap. Siap, izin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak suka kakak melakukan kebaikan, ya udah terusin aja. Itu cuma perasaan kakak aja. Ya, saya aja sering diganggu. Orang saya sampai diketok-ketok pintu saya. Udah, itu mah dia cuma seneng doang. Kalau kita takut dia makin seneng. Karena semakin kakak nggak mau melakukan kebaikan, gitu ya. Oke? Lakukan aja terus, lakukan sholatnya, lanjutin aja. Ini saya lagi bayar utang puasa, Mi, udah 6 hari, utang 7 hari. Kenapa? Kakak dia pertanyaannya ke filter kak, nggak kebaca. Waalaikumsalam. Kak, suami selingkuh dalam pernikahan 2 kali tapi jadi krisis kepercayaan, gimana ya? Kalau kakak masih sayang, jangan pernah ungkit. Kalau kakak sudah menerima suami kembali lagi, jangan pernah ungkit. Tapi doakan, bisa jadi ketika kakak doakan, nanti dia berbalik menjadi orang yang lebih baik karena kesabaran kakak. Nanti dia akan melihat di luar sana tidak sabar, di luar sana tidak baik. Kakak sudah memaafkan beliau, tapi beliau masih kakak tetap baik walaupun dia tetap jahat. Ingat ya, kalau masih sayang jangan pernah diungkit, bakalan rumah tangga nggak beres. Kalau diungkit, rumah tangga nggak akan beres. Daripada kakak ungkit, lebih baik kakak minta sama 6 wali, ya kak, ayah, abang, adik, kakak gitu, ya, oke? Minta tolong sama keluarga kakak, wali kakak. Mi, benarkah berdosa melakukan hubungan suami istri di siang hari? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Berdosakah melakukan hubungan suami istri di siang hari? Siapa yang bilang berdosa? Hah?
Yang berdosa melakukan HB di siang hari itu ketika, ya kak, ini pertanyaan gak salah nih, yang salah kacamata. Yang berdosa itu ketika kakak sedang puasa Ramadan. Nah itu nggak boleh. Kalau sekarang bukan lagi bulan puasa, kakak boleh HB sama suami istri siang hari ya. Oke. Kalau zuhur 4 rakaat 1 kali salam apa 2 kali salam? Qobliyah zuhur 2 kali salam ya. Berdoa Umi kalau sama istri orang kalau berdosa sama istri orang nggak boleh. Sama istri orang lagi, memang ini follower saya nih, mana aneh nih. Nggak boleh ya. Mi, kenapa keluargaku banyak cobaan? Seringnya sakitnya gantian. Kak, orang sakit itu pikirannya sendiri. Maka tanamkan di dalam hati, saya sehat, saya bahagia. Kalau kakak terus mikir ntar sakit lagi nih, ntar begini lagi, ya udah terjadi. Karena ucapan kakak ya doanya kakak, gitu ya. Oke? Waalaikumsalam. Sholat mutlak berapa rakaat? 2 rakaat sebelum asar ya. Yang mana Kak Sutiah? Kak Sutiah, ini banyak sekali pertanyaan. Kak Asma aja pertanyaannya ke filter nih. Umi, kenapa sih saya udah sholat tapi saya masih diuji juga? Kak, tinggal di dunia itu pasti ada ujian. Kalau kakak nggak mau ada ujian di dalam kubur. Kalau kakak nggak mau ada ujian, udah di kuburan. Kenapa kata Allah kalian itu diuji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena level kamu itu bukan di situ. Aku pengen naikin level hambaku, maka aku uji. Entah uji penyakit, entah uji kesabaran, entah uji ketenangan. Kalian mau dinaikin tingkat derajatnya, karena level kalian itu masih di situ, bukan di situ. Makanya pengen dinaikin levelnya. Sabar nggak nih orang? Gitu ya. Kalau kita mau bayar puasa tapi nggak izin suami karena suami lagi LDR, apa perlu izin dulu? Nggak perlu kak. Niat aja puasa karena Allah. Tapi kalau memang kakak mau izin puasa walaupun LDR, nanti suami akan merasa dihargai, boleh ya. Kalau lagi haid mau tidur, wudhu dulu, bagus banget kak. Ini bagus jam berapa sholat istikharah? Istikharah boleh habis sholat tahajud, itu boleh. Zakat emas harga dulu, waktu beli apa harga sekarang? Zakatnya kak dikumpulin dulu semua emasnya. Nah nanti dikalikan dengan harga emas saat ini di daerah masing-masing. Kalau qodho sholat maghrib, waktunya di maghrib juga iya. Habis tahajud doain anak apa doanya? Istighfar dulu, baca kalimat thayyibah, lalu sholawat, berdoa pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Dulu saya waktu Musa sering meninggalkan sholat, apakah masih bisa mengqodho? Maksudnya gimana? Waktu Musa maksudnya gimana? Cara mengqodho sholatnya gimana kalau udah lama banget nggak keinget? Kak Deli, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Kak Deli masuk nggak? Tadi ini pertanyaan dari Kak Deli juga nih ya. Kalimat thayyibah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu termasuk berzikir ya kak. Berarti banyak yang belum masuk pelajaran ketika saya menyampaikan kriteria zikir ya. Oke, insya Allah nanti saya buatkan aja lah ya. Mudah kali ya Mi, maksudnya gimana Kak Titin? Mi lagi haid bolehkah baca kita simtudurar? Boleh, itu ganti dengan doa karena dia sholawat. Mi sholat sunnah sebelum asar apa niatnya? Usolli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah asar 2 rakaat karena Allah ta'ala. Waktu muda maksudnya kalau kalimi maksudnya kalau waktu muda kakak pernah meninggalkan sholat, katanya haram. Salah. Malah justru ditinggalkan sholatnya itu yang berdosa. Ketika ingat waktunya tua, pengen taubat, sholat taubat dulu. Karena pernah lalai meninggalkan sholat. Cuma gak inget berapa kali. Udah lakukan aja setiap hari.
nanti sampai hati kita berkata selesai. Bisa jadi pada saat kita sholat qodho, ya, Allah wafatkan dalam keadaan kebaikan, Masya Allah. Sholat sunnah sebelum asar namanya sholat sunnah mutlak, ya, yang mengiringi sholat fardu. Saya harus gimana Mi kalau suami kesel ditinggal sholat padahal udah berkali-kali dibangunin? Kak, itu mah cuma tubuhnya suami nih. Tubuhnya suami. Dia bikin kamu jengkel. Kalau bikin jengkel kan amarah. Amarah kan terbuat dari api, kata Al-Quran. Padamkan api itu dengan wudhu. Kamu lagi diuji kesabaran sama suami. Udah diemin aja kalau dia marah-marah. Kalau perlu ketika ngebangunin, kakak rekam. Supaya dia tahu ketika dibangunin nih jam sekian. Kirim langsung sebelum dia bangun ke WA-nya. Kalau dia tiba-tiba marah, tiba-tiba buka WA. Saya udah bangunin dari jam berapa itu? Gitu. Apa susahnya? Daripada dia marah-marah. Kalau kakak udah bangunin, kenapa kamu sholat sendiri, saya nggak dibangunin? Lihat WA, saya udah bangunin berkali-kali. Kalau perlu, nih, kasih air. Cek, cek, gitu. Qodho bagi musafir bagaimana ya, Mi? Musafir dalam perjalanan. Perjalanannya kemana maksudnya? Mi, kenapa selalu diuji ngadepin orang ribut terus nggak nyaman, Mi? Maksudnya ngadepin orang ribut tuh gimana? Bisa jadi kakak tenang nih, diuji sama orang yang nggak tenang. Itu ujian. Supaya kakak dapat naik tingkat. Mi, saya juga lagi diuji sama suami karena suka bohong. Kak, Maliki Yaumiddin itu ada di surat apa? Kita sudah bahas itu? Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Majadani abdi, itu jawaban Allah. Itu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah biasa kita pakai buat apa? Buat sholat. Maka ketika diuji, segera perbaiki wudhumu, baca surat Al-Fatihah yang benar. Ketika baca surat Al-Fatihah, serahkan semua masalahnya ke Allah. Maka di situ akan ada yang namanya hari pembalasan. Orang tukang bohong, suka selingkuh, bikin gak nyaman, bikin ribut, marah-marah mulu, kita diem aja. Yang waras ngalah. Daripada kita tambah ribut, tensi tinggi, nanti saya kasih madu akasia. Mata di sini tambah kerutan, di sini tambah tua. Itu setan demen. Demen kita tuh jelek dipandang suami. Makanya jangan suka ikutan marah. Daripada suami marah kita juga ikutan marah, mendingan kita diem. Nah, tensi tinggi, kepala puyeng, gak bisa tidur, mikirin suami, kerutan nambah, tambah tua. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Hah? Kita sendiri. Daripada rugi, ya, bener gak? Udah, makanya ayo bangkit. Biarin aja dia mau marah-marah, ntar juga dia sendiri yang capek. Nah, mikirin suami, udah uban nambah, tambah gatal tuh uban. Berdoa. Maksudnya niatnya. Nah, makanya ketika ada imam yang atau khotib yang khutbah itu kan biasanya dia ngasih tahu tuh, Kak. Itu kakak catat nih. Nanti insya Allah deh kapan-kapan saya buatkan ya. Niat ketika sholat Idul Fitri gitu ya. Mudah-mudahan saya inget ya, insya Allah ya. Mi mau madu buat batuk pilek, madu randu ke Arul. Mi, apakah wajib mengeluarkan uang dari gaji 5 juta per bulan, 1 jutanya 25.000? 1 tahun doang dikasihnya. Kalau misalnya 1 bulan 5 juta, berarti 25.000 berapa miliar itu? 125 miliar. Udah, setiap bulan aja kalau nggak sanggup tiap tahun. Ya. Emang uban ngapain sih pakai diwarna-warnain? Mau kemana sih ibu-ibu? Udah belum tentu tuh pewarnanya halal. Udah begitu aja warnanya begitu. Warnanya putih, jadi cakep. Ada warna baru. Orang bule aja pengen warnanya warna putih. Bener banget teh, kalau aja suami marah mending diem aja. Malah bikin awet muda. Iya, Kak, bahagiakan diri. Ya, bahagiakan diri. Biar kelihatan awet muda tuh, dikasih gift lagi tuh. Semuanya nanti follower saya nggak mau tua. Saya nggak mau. Kan kalau kita pengen muda, kita sudah bahas surat Al-Waqiah. Nanti kita jadi bidadari. Biarin aja dia jungkir balik. Kita udah bahagiain diri, udah berusaha jadi istri yang baik. Nanti kita jadi bidadari.
pasangannya yang terbaik akhlaknya nanti dikasih. Mau yang hidungnya mancung, yang matanya 2 bolanya, mau yang bewokan, ada di surga. Udah biarin aja suami tukang marah-marah, tukang selingkuh, udah biarin aja. Biarin. Kita bahagiain diri, lakukan hal positif. Daripada kita puyeng, tertensi tinggi, rugi. Nih aku pernah nggak bayar zakat pindah, itu gimana ya Mi? Zakat pindah maksudnya gimana? Bagaimana ucapan yang udah dilontarkan sama anak karena doa ibu adalah doa, apalagi kita ya kata-kata yang jelek Mi, sholat taubat. Betul Mi, tapi masih kepikiran. Itu udah gangguan setoni rojim. Setan bakalan dah, ayah pikirin lagi nih, setan kan tukang fitnah dia. Dia kalau saya live streaming, dia kagak suka dia. Setan fitnah nih. Nih dikasih denger. Kan surat Al-A'raf kita udah bahas. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Ayat ke-17. Benar gak? Dia kasih tahu begini. Udah, ikut marah aja sama dia. Ikut marah-marah. Itu pengen rumah tangga itu hancur. Tapi kalau kita diem, terus kita ngambil air wudu, ya, terus kita bahagiain diri, gak peduli apa kata setan. Wujudnya itu manusia, Kak, laki kamu sendiri. Tapi yang terlontar ucapannya, itu ucapan iblis. Karena iblis pengen ganggu anak cucu Adam sampai hari kiamat, karena dia minta penangguhan dalam Al-Quran. Karena dia dikeluarin dari surga. Karena dia gak mau sujud kepada Nabi Adam. Malaikat aja mau sujud, dia gak mau sujud. Nah begitu pula orang-orang yang diingatin sholat gak mau, disebut apa? Iblis. Maaf ya, setan yang bilang, Al-Quran yang bilang kayak begitu. Orang yang gak mau sholat disebut Nabi Adam, malaikat aja mau. Itu di surat Al-A'raf kita sudah bahas. Kenapa sih pertanyaan gak pernah dijawab? Ini aja ke filter, Kak. Kak titik-titik, pertanyaan kakak aja ini ke filter. Bacaan sholat taubat Umi rakaatnya. Taubat minimal 2 rakaat. Usolli sunnat at-taubah rakaataini lillahi ta'ala. Jadi lakukan aja qadha setiap sholat fardu sampai kita rasa tenang. Betul sekali. Imanku naik turun Mi. Si Iman kemana? Si Amin kemana? Kakak dengerin saya ya. Kalau iman udah mulai turun, diingat. Di akhirat itu dikepung sama api neraka. Diingat nih kalau iman udah turun. Selimutnya, kasurnya kata Al-Quran dari api neraka. Kakak teriak-teriak minta tolong, kata Allah gak usah teriak, berisik. Minta air keausan aja diharamkan. Diingat Kak, diingat kalau udah iman mulai turun, ingat kata-kata saya. Kamu mau gak dikepung sama api neraka? Kamu mau gak dikasih kasur sama selimutnya dari api neraka? Kamu mau gak kaki kamu yang gak ada alasnya ketika di akhirat jalan di atas bara api neraka, dan ketika haus seperti onta yang kehausan, tetap dia minum air yang sangat mendidih yang akan menghanguskan wajahnya. Itu Al-Quran loh Kak. Ngerewang itu apa sih? Apa sih ngerewang? Nah, daripada nggak mau ya udah, mendingan kita lakukan amalan kebaikan aja. Nanti kalian sendiri yang bahagia. Saya pengen follower saya bahagia di akhirat dunia. Kalau selama ini nggak ngeluarin 25.000 dari gaji per bulan 5 juta karena belum tahu, sholat taubat ya Kak, minta ampun sama Allah. Sekarang kalau udah tahu, keluarin zakatnya ya. Orang yang berbuat zakat itu orang-orang yang beruntung. Masuk di akun saya, udah saya buatin video TikToknya. Surat Al-Mu'minun baru kita bahas kemarin. Orang yang sering zakat itu Kak, oke? Orang yang beruntung. Ya kenapa kalau wanita cepat tua? Ya karena terlalu dipikirin. Kenapa perempuan cepat tua? Karena terlalu dipikirin. Ngapain dipikirin? Boleh kita mikirin Kak ya, tapi jangan terlalu ini siapa ini? Bacaan rakaat sholat taubat. Usolli sunat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Saya ingat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Saya ujian gak habis-habis, macam-macam ujian saya, sabarin aja. Kak, coba ketika kakak lagi uji, tolong diingat baik-baik. Pernah gak ngegibah? Pernah gak maksiat mata? Pernah gak maksiat tangan? Pernah gak, mohon maaf, masturbasi?
Pernah nggak on ani? Kita sudah bahas itu nggak boleh. Pernah nggak kita berzina? Pernah nggak kita berbuat zina? Kalau lagi diuji sama Allah, diingat pernah punya dosa apa, ya, tolong diingat itu. Jadi jangan menyalahkan, kok saya diuji-uji, takdir saya jelek banget. Bukan. Tolong diingat di kepala teman-teman, ya. Doa sholat karena Allah Ta'ala. Kalau zakat buat adiknya mertua boleh nggak, Mi? Zakat itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Alhamdulillah Umi, suami saya udah mau sholat berjamaah walaupun cuma ke musola. Nggak apa-apa, terus doakan. Jangan pernah berhenti mendoakan. Umi ngadepin ibu kalau marah-marah nyumpain anaknya dengan kata-kata nggak baik. Kak, tadi saya udah bilang, orang yang emosian, orang yang suka marah-marah, ada yang salah sama sholat dan wudhunya. Tapi jangan ketika orang tua lagi marah-marah, kakak bilang, nih ibu pasti ada yang salah nih sama sholat sama wudhunya. Langsunglah dia samperin ini akun saya. Tapi ketika beliau sedang marah, tolong diingat baik-baik. Yang berkata itu bukan tubuh ibumu. Ucapan kasar itu yang terlontar adalah ucapan iblis, supaya kamu juga ikutan marah, supaya kamu juga emosi dan rumah itu panas bawaannya. Tinggalkan kalau ibunya lagi marah-marah. Tinggalkan ngambil air wudhu, duduk istighfar, baca Al-Fatihah dengan sepenuh hati, minta sama Allah biar ibunya dikasih tenang. Kak, intinya kalau harga zakatnya kakak penghasilan atau emas 1 juta itu, ya kak, hitungannya 25.000, mohon izin. Kalau bisa ditambahkan bukan 25.000 aja, ya. Bolehkah zakat diberikan ke panti asuhan? Boleh, bisa jadi panti asuhan banyak yang tidak mampu, ya. Kalau sedekah subuh dipakai untuk jenguk orang sakit, boleh. Doa sholat taubat bukan niatnya. Kak, oh, saya pernah buatkan nggak video TikTok tentang doa taubat? Ada 2 di akun saya. Ada di 2 akun saya, ada nggak? Maksudnya apa, yang dikasih ke siapa? Betul nih, pikiran itu selalu datang. Iya, karena itu setoni rojim, udah gak usah dipikirin, ya. Pokoknya kalau mau sholat taubat itu istighfar dulu ya kak. Doanya istighfar, sholawat pakai bahasa sendiri, atau doa buat orang tua, Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu, ya. Oke. Apa perbedaan zakat, sedekah, infak? Zakat wajib, sedekah sunnah. Infak bagian dari kata sedekah. Jika diberikan kepada istri dan anaknya, infak itu bisa jadi wajib yang jatuhnya nafkah. Sholat taubat berapa kali sehari? Minimal 2 rakaat. Kalau kita ngerasa punya banyak salah, sering-sering sholat taubat. Dzunubi itu dosa artinya. Ya Allah, ampuni segala dosa saya. Allahumma gfirli dzunubi. Ya Allah, maafkan atas segala dosa saya. Gitu, ya. Dzunubi artinya dosa. Kalau sedekah dikumpulkan pas Jumat baru dibagiin gitu, boleh kak. Umi, kalau sedekah subuh dikasih ke anak yang lagi membutuhkan, boleh nggak? Anaknya siapa? Anaknya diri sendiri atau anaknya orang lain? Kalau anaknya diri sendiri itu adalah kewajiban orang tua. Mi, bayar zakat pakai ijab kabul nggak ya? Sebaiknya iya, karena anaknya menikah tanpa restu. Ini yang mana nih pertanyaannya? Sampai sekarang sudah punya cucu. Yang mana nih kak? Umi, sedekah subuh dibeliin makanan kucing boleh. Hasil sedekah subuh dititipkan untuk beli makanan di Mekah, boleh itu kak. Sedekah itu boleh kayak begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nih, kalau saya biayain kehidupan orang tua, apakah saya masih zakat harta? Ya, kalau kakak biayain orang tua, bisa jadi itu sedekah. Itu bagus banget. Kalau kasih pengertian, gimana Mi, anak saya termasuk anak yang istimewa Mi? Oke, karena memang
Beda ya kak, itu ujiannya kakak. Oke, kakak sabar, kakak akan naik tingkat nanti atau naik derajat ya. Kenapa Allah ciptakan sholat 5 waktu? Karena di setiap waktu pasti akan ada yang namanya masalah. Jadi Allah ciptakan sholat waktu untuk kita mengingat setiap masalah kita, ingat kepada Allah ya, supaya digugurkan kesalahan kita yang pernah kita lakukan di setiap waktunya ya. Saya punya nadar uang tapi belum punya, gimana hukumnya? Oh, kalau memang belum punya uangnya, kakak punya nadar kan ada niat. Nanti kalau sudah punya uangnya harus diberikan, ya. Kalau suami kalau marah ngebahas uang, ngebahas nafkah yang udah dikasih sampai saya kebawa emosi. Kak, siapa itu? Laki-laki, dengerin saya. Bilang sama suami apakah sholat sunnah, apakah maksudnya gimana ya? Boleh tidak baca doa iftitah? Boleh. Kalau sholat asar kodok dulu. Kalau sholat asar nggak ada qobliyah, dosa nggak bu anak yang istimewa mengerjakan sholatnya tidak sesuai rukun? Tidak apa-apa, Allah maha mengetahui ya. Allah maha mengetahui, yang penting dia sudah melaksanakan sholat. Bolehkah Umi lagi suami istri PNS, zakatnya bisa jadi satu pakai uang masing-masing kan, setiap bulan berbeda-beda. Kalau suaminya misalnya levelnya 1, istrinya level 2 gitu. Sholat witir dikerjakan sehabis sholat maghrib, habis isya ya. Oke teman-teman, udah mau sholat maghrib ya, udah mau setengah 6. Saya izin masukin keranjang kuning ya. Suaminya juga mau dimasukin keranjang kuning. Sholat mutak sebelum asar, usolli sunatal asri, rokaataini lillahi ta'ala. Kalau cuma 2/3 ayat bagi azumar